Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fansi botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah 54 miliar tubuh Black Sperm yang telah menggabungkan diri sehingga melahirkan monster baru bernama Platinum Sperm. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 153 yang bersumber dari website Reddit OPM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 153 ini, Bang berhasil membuat Garo tersudut dan terluka. Di sisi lain, secara mengejutkan, God malah muncul guys. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Garo dan Bang yang saling beradu pukulan bela diri mereka. Saking kerasnya benturan pukulan tersebut, sampai membuat tangan pahlawan kelas S itu mengalami luka yang sangat parah. Di sisi lain, dengan Garo yang menggunakan jurus bela diri Bakushin Kaihoken membuat jantungnya berdenyut luar biasa, seiring dengan dampak pukulan yang dia lancarkan. Momen tersebut dapat membuat tubuh Garo menjadi bekerja melebihi batasnya. Dalam benaknya, Bang merasa jika situasi yang dia alami sekarang menjadi semakin memburuk. Meskipun dia menangkis semua serangan yang Garo lancarkan, tapi dampak serangan yang dia terima masih dapat terasa. Setelah itu, Garo kembali menyerang Bang menggunakan tendangan bela dirinya. Pahlawan kelas S itu menghindari serangan tersebut dengan melompat ke belakang pemburu pahlawan itu. Dan secara tak terduga, Bang menyudutkan Garo dengan cara mendekapnya. Bom yang melihat aksi dari adiknya itu menyadari jika Bang ingin mengunci gerakan dari Garo. Sambil mendekap pemburu pahlawan itu, Bang bertanya kepada Garo, kuda-kuda apa yang dia pakai? Menurutnya, Garo tak akan mampu menggunakan Bakushin Kaihoken secara maksimal jika menggunakan kuda-kuda seperti itu. Bom yang melihat adiknya berkata demikian terkejut. Dia merasa jika Bang seperti sedang melatih Garo saja. Setelah itu, Garo mencoba menyerang Bang lagi dengan tendangannya. Namun lagi-lagi pahlawan kelas S itu berhasil menghindar dan malah menendang pemburu pahlawan itu sambil berkata, jika serangan yang Garo lancarkan sungguh seperti seorang amatiran saja. Akan tetapi setelah menerima serangan itu, Garo kembali mengambil kuda-kuda. Kali ini dia seperti mau menggunakan jurus bela diri yang lain. Di luar dugaan, Garo berencana menggunakan pukulan bela diri gabungan, yaitu Senpu Ryusui Koga Ryusatsuken, milik Bang dan Bom secara bersamaan. Bang dan Bom terkejut dengan apa yang Garo akan lakukan. Lalu pemburu pahlawan itu menyerang Bang dengan pukulan tersebut. Dengan sigap, Bang mencoba menahan serangan itu dengan pukulan bela dirinya. Benturan pukulan kedua pengguna bela diri itu sangat besar. Saking besarnya benturan itu bahkan sampai menghempaskan udara di sekitar mereka. Bom yang berada tidak jauh dari pertempuran tersebut sampai seperti ikut terhempas. Dan tidak lama kemudian benturan pukulan itu meledak. Tidak jauh dari lokasi tersebut ada Father Ugly yang menyadari ledakan itu. Si monster berencana mendatangi para pengguna ilmu bela diri tersebut untuk menghabisi mereka. Di sisi lain, Garo mencoba menyerang Bang dengan pukulan bela diri kombinasinya. Sedangkan pahlawan kelas S itu berusaha menahan setiap serangan yang Garo lancarkan. Bang terkejut dengan jurus yang Garo keluarkan. Karena untuk mengeluarkan teknik itu, dia sendiri harus melakukannya bersama kakaknya Bom. Tapi di luar dugaan, pemburu pahlawan itu mampu melakukannya sendiri. Bang menduga jika itu adalah efek dari Garo yang telah menjadi seorang monster. Bom yang berada di dekat mereka menyadari jika besarnya benturan pukulan dari mereka berdua barusan sampai membuat puing-puing reruntuhan berubah menjadi pasir. Sambil menahan pukulan yang Garo lancarkan, Bang merasa jika menerima satu pukulan saja dari mantan muridnya itu akan dapat menghancurkan setiap tulang yang ada di dalam tubuhnya. Pukulan demi pukulan terus Bang tahan. Dalam benaknya, dia berusaha dan memaksa diri untuk terus menghadapi mantan muridnya itu. Bom yang melihat usaha dari adiknya tersebut bertanya dalam hati, mampukah Bang menghentikan muridnya itu? Sambil menghadapi pukulan dari Garo, Bang berkata jika dia sengaja datang ke medan pertempuran hanya untuk menghentikan mantan muridnya itu. Lalu pukulan yang dilancarkan kedua pengguna bela diri itu menghasilkan benturan yang sangat keras. Akhirnya Bang berhasil mendaratkan pukulan tepat di pipi pemburu pahlawan itu dengan sangat telak. Namun secara mengejutkan, Bang juga terkena pukulan dari Garo dan tepat mengenai tubuhnya. Efek dari serangan tersebut membuat Bang mulai kehilangan kesadaran. Dia merasa jika sepertinya dia tidak bisa melakukan hal yang sama seperti kakaknya dulu. Efek dari pukulan yang Bang daratkan tadi membuat pipi dari pemburu pahlawan itu seperti pecah dan wajahnya mengalami keretakan. Setelah itu Bang tergeletak dan tidak sadarkan diri. Melihat Bang yang roboh itu membuat Bom berteriak. Dia ingin membantu adiknya tersebut. Di sisi lain, Garo menggerutu seperti kesakitan setelah menerima pukulan dari Bang tadi. Akan tetapi muncul Father Ugly yang telah sampai di lokasi pertempuran tersebut.
Bom terkejut dengan kedatangan eksekutif asosiasi monster itu. Sambil tersenyum, si monster telah berdiri di depan pahlawan kelas S itu dan berencana menghabisi Bang terlebih dahulu. Bagaimana nasib dari Silverfang tersebut? Sayang sekali Shin harus berpindah ke pertempuran yang lain. Diperlihatkan Zombie Man yang sedang mencekik Homeless Emperor dan melihat para pasukan Black Sperm yang sedang menggabungkan diri itu. Sedangkan sambil mengeluarkan suara King Engine-nya tersebut, King berdiri tegap sendirian melihat para pasukan Black Sperm yang sedang bergabung. Zombie Man yang melihat proses penggabungan monster itu berkata untuk menghentikan aksi tersebut karena mereka sedang berhadapan dengan King. Homeless Emperor merasa jika dia meragukan apa yang pahlawan kelas S itu katakan karena kedatangan King itu seperti melihat situasi saja. Homeless Emperor menjelaskan jika satu Black Sperm akan dapat mengalahkan pahlawan kelas A dengan mudah. Kekuatan dari 54 triliun Black Sperm yang menggabungkan diri itu akan menciptakan makhluk yang tak bisa dibayangkan. Meski menurutnya gabungan kekuatan itu tidak sebanding dengan kekuatan yang Homeless Emperor miliki. Eksekutif itu menyarankan Zombie Man untuk membantunya saja selagi masih ada kesempatan. Karena jika dia murah hati nantinya, Homeless Emperor akan memberi pahlawan itu kekuatan seperti dirinya. Tapi Zombie Man menggertak eksekutif tersebut dan memintanya diam. Pahlawan kelas S itu berkata jika dia perlu menanyai Homeless Emperor banyak hal. Setelah King mengalahkan para pasukan Black Sperm itu, dia akan mengirim Homeless Emperor ke penjara dan akan menginterogasi eksekutif tersebut tentang kekuatan yang dia dapat. Menurut Zombie Man, jika cerita yang Homeless Emperor katakan itu benar, maka mereka harus bersiap untuk berhadapan dengan siapapun yang telah menarik tali. Mendengar perkataan tersebut, Homeless Emperor menebak apakah pahlawan itu ingin mengetahui sesuatu tentang God. Namun tiba-tiba Homeless Emperor seperti melihat God dan makhluk itu menyuruh eksekutif tersebut untuk diam. Homeless Emperor terkejut. Dia melihat bulan yang bercahaya itu. Perlahan dari balik bulan tersebut muncul sesosok makhluk berukuran raksasa. Semakin lama dia seperti menampakkan diri dan berdiri di atas bulan itu. Menyadari dengan kedatangan God, Homeless Emperor sangat terkejut dan berkeringat ketakutan. Zombie Man yang melihat ekspresi dari eksekutif itu bingung apa yang terjadi dengannya. Lalu Homeless Emperor seperti mendapat penglihatan jika God berdiri tepat di hadapannya. Ukuran tubuh makhluk itu amat sangat besar, seperti besarnya sebuah planet. God berkata jika dia akan mengambil kekuatan dan kehidupan yang Homeless Emperor miliki. Setelah itu eksekutif tersebut berteriak dan menyebut nama God dengan sangat keras. Di luar dugaan, tubuh Homeless Emperor tiba-tiba seperti meleleh dan hancur akan sesuatu. Zombie Man yang mencekiknya terkejut dengan apa yang terjadi. Dia juga bingung dengan nama God yang eksekutif asosiasi monster itu katakan barusan. Sebelum kejadian itu, Zombie Man sempat teringat akan cerita dari Homeless Emperor tentang sesuatu yang dia yakini. Tapi bagi pahlawan kelas S itu, kejadian ini tidak masuk akal. Menurutnya ada seseorang yang bertanggung jawab dengan apa yang terjadi pada tubuh Homeless Emperor. Sambil melihat tubuh eksekutif asosiasi monster yang hancur itu, Zombie Man bertanya-tanya, apakah benar ada seseorang yang bisa memberikan Homeless Emperor kekuatan? Di sisi lain, God yang berdiri di atas bulan tadi tiba-tiba juga telah menghilang. Di luar dugaan dan untuk pertama kalinya, God menampakkan diri. Dia juga bisa membunuh wadah yang dia beri kekuatan tanpa harus menyentuhnya secara langsung. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah God akan muncul kembali dan menyerang para pahlawan? Lalu bagaimana nasib dari Saitama, Flashy Flash, dan monster Manako yang berpindah dimensi dengan belas sebelumnya? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 153 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 153 yang intinya memperlihatkan munculnya God, suatu makhluk yang dapat memberi kekuatan yang tak terhingga. Dia juga telah mengambil salah satu wadahnya, yaitu Homeless Emperor, dan membunuhnya tanpa harus menyentuh secara langsung. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.